Konnichiwa minasang. Kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Nah, pada video kali ini, Pandai Kotoba akan membahas tentang dajare, seni bermain kata di Jepang. Dalam budaya Jepang, humor memainkan peran penting, meskipun mungkin tidak selalu ditunjukkan secara langsung. Salah satu bentuk humor yang populer dan sering digunakan di percakapan sehari-hari adalah dajare atau permainan kata. Dajare memanfaatkan persamaan bunyi atau pengucapan kata-kata yang memiliki arti berbeda, menciptakan lelucon sederhana dan mengundang tawa, walaupun sering dianggap sebagai lelucon garing. Dajare sangat digemari oleh banyak orang, baik dalam percakapan sehari-hari maupun di iklan, karya seni, dan juga di acara televisi. Nah, apa itu dajare? Dajare berasal dari kata daja, yang berarti gimmick atau lelucon, dan re yang menunjukkan pembentukan kata. Seni bermain kata ini mengandalkan homofon, yaitu kata-kata yang memiliki pelafalan yang sama tetapi makna yang berbeda. Dalam banyak kasus, dajare bisa menjadi lelucon yang konyol, tetapi dapat juga mengandung makna yang lebih dalam tergantung konteksnya. Dajare seringkali menggunakan dua atau lebih kata yang memiliki pengucapan serupa atau identik, namun maknanya berbeda. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebingungan atau kejutan komedi ketika pendengar menyadari bahwa ada makna ganda di balik kata-kata tersebut. Inilah yang membuat dajare unik dan menghibur. Nah, gimana sih contoh dari dajare? Dajare dapat ditemui dalam berbagai bentuk dan kadang sulit untuk dipahami jika tidak terbiasa dengan bahasa Jepang. Berikut adalah beberapa contoh dajare yang populer di Jepang. Yang pertama, futonda, yang artinya futonnya terbang. Lelucon ini lucu karena futon atau kasur Jepang dan futonda yang artinya terbang memiliki bunyi yang mirip, menciptakan permainan kata yang sederhana namun mengundang tawa. Kemudian ada juga nih, ikura kakaru, yang berarti berapa harga salmon roe ini. Lelucon ini memanfaatkan kesamaan bunyi antara ikura yang artinya salmon roe dan juga ikura yang berarti berapa. Di sini ada ikura yang diulang 2 kali untuk memberikan efek komedi yang menggelitik. Dan selanjutnya ada nih, rezoko no nakani hiyashite aru rezun, yang artinya kismis di dalam kulkas. Lelucon ini lucu karena rezoko yang artinya kulkas dan rezu yang artinya kismis memiliki bunyi yang mirip, menghasilkan permainan kata yang cerdas. Jokes ini bakal lucu kalau kita terbiasa dengan bahasa Jepang. Kenapa dajare bisa populer? Dajare atau permainan kata khas Jepang sangat populer di kalangan masyarakat Jepang. Nah, berikut ini beberapa alasan mengapa dajare tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya populer Jepang. Yang pertama, karena mudah dimengerti dan juga ringkas. Dajare biasanya sederhana dan langsung, tidak membutuhkan penjelasan yang panjang. Bahkan anak-anak dan orang dewasa dari berbagai usia dapat menikmati dajare karena pola humornya yang mudah dipahami. Dan alasan kedua, sebagai pembuka percakapan. Banyak orang Jepang menggunakan dajare untuk mencairkan suasana atau memulai percakapan. Meskipun sering dianggap sebagai lelucon yang cringe atau garing, dajare bisa menjadi cara yang efektif untuk membuat suasana lebih santai dan menciptakan keakraban dalam kelompok. Dan alasan terakhir, bagian dari budaya populer. Dajare sering muncul dalam acara TV, manga, anime, dan juga iklan di Jepang. Karakter dalam anime atau komik Jepang yang kadang-kadang menggunakan dajare sebagai bagian dari kepribadian mereka, membuatnya dikenal oleh generasi muda. Bahkan sejumlah produk dan iklan juga menggunakan dajare untuk menambahkan elemen lucu sehingga menarik perhatian konsumen. Jadi, apakah dajare selalu lucu? Dajare memang bersifat subjektif nih. Tidak semua orang akan merasa bahwa dajare adalah lelucon yang lucu. Dalam budaya Jepang, ada istilah samui dajare, yang artinya lelucon dingin atau garing. Istilah ini digunakan ketika dajare dianggap gagal membuat orang tertawa. Namun meskipun garing, dajare tetap diapresiasi sebagai bentuk kreativitas bahasa dan seringkali diterima sebagai bagian dari percakapan. Dan gimana sih penggunaan dajare dalam kehidupan sehari-hari? Karena dajare adalah bagian dari budaya populer di Jepang, dalam percakapan sehari-hari orang Jepang sering menggunakan dajare untuk mencairkan suasana atau menambahkan kesan ramah. Anak-anak dan remaja sangat menyukai dajare, sementara orang dewasa juga sering menggunakannya dalam konteks informal. Dan tak jarang, dajare juga muncul di iklan televisi, slogan kampanye, hingga acara komedi di Jepang. Dan ternyata dalam bahasa Jepang, dajare atau permainan kata dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara kata-kata dipilih dan dimainkan untuk menciptakan efek lucu. Berikut ini adalah klasifikasi utama dari dajare. Yang pertama, dajare homofon. Klasifikasi ini menggunakan kata-kata atau frasa yang pelafalannya sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Jenis dajare ini menciptakan permainan kata dengan memanfaatkan homofon dalam bahasa Jepang. Contohnya, sushi o sashiri tabeta, yang artinya makan sushi dengan kenyang. Kata sushi dengan kata sashiri terdengar mirip dan dipadukan untuk menciptakan kesan bahwa sushi dimakan hingga kenyang. Yang kedua, dajare hampir homofon, menggunakan kata-kata yang hampir mirip bunyinya. Namun ada perbedaan kecil seperti dajare ini menekankan bunyi yang mirip tetapi bukan homofon sempurna.
Contohnya, inu ga inai yang artinya anjingnya tidak ada. Inu berarti anjing dan inai yang artinya tidak ada. Bunyi kata ini hampir sama dan menciptakan kesan bermain kata. Yang ketiga, dajare sematan. Menggunakan kata-kata atau frasa yang disematkan dalam kalimat yang lebih panjang, menghasilkan makna ganda atau kesan humor yang muncul di tengah kalimat. Contohnya, ocha chau yang artinya mau minum teh. Kata ocha yang artinya teh digunakan dalam kalimat santai dengan bunyi yang menyeretkan undangan untuk minum teh. Atau contoh lainnya, tamago ga tabeta mago yang artinya telur memakan telur. Kata tamago telur dan tabeta yang artinya memakan disematkan untuk menciptakan kesan ganda. Nah, jadi kenapa sih dajare perlu diklasifikasikan? Karena untuk membantu dalam memahami jenis permainan kata yang paling efektif dalam situasi yang berbeda. Homofonik dajare cenderung mudah dipahami dan langsung, cocok untuk lelucon spontan. Sementara itu, dajare hampir homofon dan sematan membutuhkan sedikit pemikiran lebih untuk menangkap makna humorisnya, menjadikannya lebih subtil dan sering digunakan dalam konteks yang lebih akrab. Pandai Kotoba kasih beberapa contoh-contoh kalimat dari dajare. Oke, gimana nih? Udah paham belum apa itu dajare dan bagaimana cara pakai dari dajare? Karena dajare adalah salah satu bentuk humor unik di Jepang yang menggunakan persamaan bunyi dalam bahasa untuk menciptakan lelucon ringan. Walaupun sering dianggap sederhana dan kadang garing, dajare telah menjadi bagian dari komunikasi dan hiburan sehari-hari di Jepang. Dari iklan hingga percakapan keluarga, dajare menghadirkan keceriaan tersendiri dan mencerminkan kreativitas dalam berbahasa. Dan dengan memahami klasifikasi tadi dan cara penggunaannya, kita dapat lebih menghargai seni komunikasi ini dan menjadikannya bagian dari interaksi sehari-hari. Tapi juga mengajarkan kita tentang keunikan dan kekayaan bahasa Jepang. Jadi teruslah berlatih dan jangan ragu untuk mencoba berbagai contoh kalimat dajare tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tapi kalau suka bisa nih share ke teman-teman minasang. Terima kasih. Ja, mata nih. Bye-bye.